Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan pada hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk berpuasa, ya, berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kita dikuatkan iman kita, dikuatkan hisan kita untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di edisi hari ini, ya, kita membahas tentang keutamaan, ya, empat keutamaan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan ternyata mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa bagi kita. Banyak manusia atau orang-orang mukmin yang tidak tahu dengan amalan dan juga keutamaan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dari 4 amalan ini, yang pertama yaitu Ramadan adalah syahrus syiyam. Ramadan adalah bulannya puasa. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana yang sudah kita hafalkan surahnya, ayatnya. Ya, alhamdulillah banyak penceramah, para ustadz juga yang sudah menyampaikan kepada sahabat Billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu ayat yang senantiasa gemar sekali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena perintah ini wajib hukumnya bagi seorang mukmin. Apalagi orang itu tidak ada halangan sedikit pun. Karena apa? Karena di ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan, salah satunya yaitu syahrus syiyam. Ditegaskan dalam Al-Quran, kita diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Perintah Allah inilah yang menjadikan ladang amal kita. Kita senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu dengan diperintahkan oleh Allah, sehingga kita menjalankannya, dan juga terakhirnya mendapatkan peringkat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan, pahala orang berpuasa itu sangat luar biasa. Bahkan, riwayat lain yang menyebutkan, orang yang berpuasa, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan di bulan suci Ramadan, yaitu syahrul Quran. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan terdapat yaitu namanya syahrul Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sebagai petunjuk bagi kita, melainkan menjadi pembeda yang mana yang antara dan hak dan juga yang mana yang batil. Dari riwayat lain, Nabi Muhammad
SAW bersabda, ada juga Rasulullah membaca Al-Quran bersama para Jibril dan juga malaikat. Nah, keutamaannya yaitu kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan barang siapa yang membaca Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran penyejuk hati, bukan hanya Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk. Ternyata Al-Quran menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat pilih dimanapun Anda berada, ternyata Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Di petunjuk-petunjuk inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebagai pegangan hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah nabinya yang senantiasa menghidupkan antara sunnah satu dan sunnah lain. Sahabat, bila dimanapun Anda berada, ternyata membaca Al-Quran di sepanjang malam itu luar biasa keutamaannya. Selain pahalanya yang luar biasa, kita senantiasa diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sahabat pilih, jangan lupa, mari kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran makna dan artinya. Dan jangan lupa kita mengajarkan kepada orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, banyak keutamaan lain membaca Al-Quran. Banyak di bulan-bulan lain, kita tidak sempat membaca Al-Quran. Nah, di bulan suci Ramadan inilah, kita senantiasa menghidupkan Al-Quran, baik itu di rumah, di masjid, di musolah, dimanapun. Diri kita dekat dengan Al-Quran, dan juga pastilah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, bila dimanapun Anda berada, walaupun dalam keadaan berpuasa, kita senantiasa menghidupkan Al-Quran di rumah atau di masjid, ataupun dimanapun kita berada. Karena apa? Membasahi lisan kita dengan ayat suci Al-Quran bukan hanya mendatangkan pahala, tapi senantiasa menjadikan keberkahan kita, baik itu dalam berpuasa, dalam berbuka puasa nantinya, dan juga mengamalkan dalam semua ibadah yang Allah tugaskan kepada kita. Sahabat, bila dimanapun Anda berada, antara dua ini yang senantiasa harus kita hidupkan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, itu atas perintah dan juga panggilan untuk orang-orang yang beriman. Predikatnya apa? La'allakum tattaqun. Yang kedua, kita senantiasa syahrul syiyam atau syahrul Quran. Yang kedua, Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita pembeda, memberikan kita obat, memberikan kita syafaat melalui Al-Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ternyata Al-Quran itu salah satu petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Sahabat billah rahimakumullah, yang ketiga yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu bulannya syahrul salat. Kenapa disebutkan syahrul salat? Karena di bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kan keistimewaan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk salat, baik itu salat yang wajib dan salat yang sunnah. Di bulan suci Ramadan, yaitu syahrul salatnya, yaitu tempatnya ibadah salat kita, memang banyak jangka waktunya. Pertama, kita senantiasa dihidupkan tentang sunnah-sunnah, yaitu menjalankan ibadah salat tarawih. Nah, sahabat billah dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan kita senantiasa menjalankan ibadah yang dia diakumulasikan adalah suatu kewajiban sebenarnya. Karena apa? Hanya khusus di bulan suci Ramadan kita menunaikan yaitu nama sholat tarawih, yaitu secara berjamaah dimanapun, di musola atau di masjid. Karena apa? Karena panggilan inilah menjadikan kita salah satu bukti kekuatan umat Islam yang sebenar-benarnya. Karena apa? Menunaikan ibadah sholat tarawih dan witirnya secara berjamaah.
Nah, dilihat daripada bulan-bulan sebelumnya, banyak orang melaksanakan sholat tarawih dan witirnya, tapi bersendirian, atau sendiri, atau juga bukan di rumah, selain itu di masjid yang lainnya. Tapi di bulan suci Ramadan, umat Islam senantiasa digerakkan hatinya untuk senantiasa menjalankan ibadah sholat tarawih dan witirnya di masjid secara berjamaah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sahabat billah, apa perbedaannya? Perbedaannya Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita di bulan suci Ramadan, dihidupkan sunnah-sunnahnya. Baik itu sunnahnya sholat tarawih, witirnya. Alhamdulillah, walaupun dari pendapat ulama ada yang berbeda, ada yang mengerjakan 11 rakaat, ada yang mengerjakan 23 rakaat, tapi laksanakan saja. Karena itu perintah, dan juga kita siapa yang mengerjakan itu salah satu amalan yang sangat luar biasa, baik dulu untuk diri sendiri, bagi Allah juga, dan juga bagi orang lain. Karena apa? Mengajak saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Selain itu, ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu wajib dan sunnah, kita senantiasa yang dulunya lupa dengan sholat wajibnya, tapi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ketuk hati kita untuk menjalankan ibadah-ibadah, baik itu wajib maupun sunnah. Bayangkan, banyak orang yang meninggalkan sholat wajibnya di bulan-bulan sebelumnya. Tetapi karena ini istimewanya di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mengerjakan. Yang dulunya orang sangat sayangkan, meninggalkan dengan sengaja sholat wajibnya, sholat 5 waktunya. Tapi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ketuk hatinya untuk menjalankan ibadahnya dengan penuh tanggung jawab dan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Karena apa? Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan berpuasa, bulannya juga diturunkan Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa menjalankan sholat. Sebagaimana riwayat dari Nabi Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, yaitu sholat adalah tiang agama. Jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Karena apa? Hanya di bulan suci Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, itu namanya pahala kita. Sahabat billah dimanapun Anda berada, keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan yang keempat, yaitu syahrul sadaqah. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersedekah. Dari beberapa hadis yang sudah kita ketahui, barang siapa yang bersedekah di bulan suci Ramadan, bersedekah makanlah untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Rasulullah SAW pernah suatu cerita bahwa Rasulullah itu pernah bersedekah kepada orang yang kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini adalah orang pengemis buta yang tinggal di pasar Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak memandang baik itu apa latar belakang dan suku. Tapi Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan kebiasaannya dengan menjalankan sedekah kepada orang kafir miskin. Akhir cerita itu, semua yang dikisahkan adalah sebagaimana keikhlasan seorang nabi untuk bersedekah kepada orang-orang yang bukan beragama Islam dan juga tidak memandang suku dan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang bersedekah sedikit sebutir zarah pun, Allah Subhanahu wa taala, tapi akan kubalas dari semua pahala itu. Kaum muslimin, sahabat billah dimanapun Anda berada, dari 4 keutamaan ini yang hanya ada di bulan suci Ramadan yang harus kita lakukan. Karena dari 4 keistimewaan ini, apabila kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, memberikan lapangan rizki kepada kita. Semoga kita yang pada hari ini yang berpuasa, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah lapangkan semua rizki kita. Mudah-mudahan pada hari ini, pemirsa yang sekalian di rumah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan
yang berpuasa pada hari ini, semoga Allah angkat semua penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan juga Allah angkatkan derajatnya. Mudah-mudahan pada hari ini yang menjalankan ibadah puasanya dengan semangat iman dan takwanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan peringkat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ikhwafillah dimanapun Anda berada, dari Ramadan pada hari ini, mudah-mudahan Allah sampaikan Ramadan kita tahun depan. Karena apa? Niat puasa kita pada hari ini dan juga bulan ini mudah-mudahan mendatangkan barokah bagi kita semua. Saya, Roni Agrapa SKOMI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dan juga sampaikan salam saya buat keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.